layar saya sudah bisa terlihat ya Bapak-Ibu sekalian ya. Ya, jadi siang ini kita coba mau sharing gitu ya. Kita coba mau sharing apa sih yang bisa dilakukan oleh Udu Inventory gitu khususnya. Nah, sekarang kita coba mau gali, kita bisa nggak sih dengan Udu Inventory ini kita bikin gudang kita itu lebih secure gitu ya, lebih aman gitu ya, lebih aman dan juga lebih efisien. Nah, salah satunya yang biasa terjadi adalah di gudang itu gitu ya. Jadi sehari-hari atau day to day activity di inventory atau di gudang itu sangat bergantung ke struktur penyimpanan yang jelas gitu ya. Lalu standarisasi identifikasi barang dan akurasi stok. Yang keempat adalah kecepatan proses inbound dan outbound gitu ya. Nah, mungkin titik beratnya siang ini kita coba mau gali ke poin nomor tiga gitu ya, ke akurasi stok gitu ya. Kenapa ini penting? Karena challenge-nya ini biasanya untuk bisnis-bisnis yang udah mulai growing gitu ya, atau bisnis yang size gudangnya itu cukup tinggi gitu ya. Jadi size gudangnya besar dan volume transaksinya itu banyak. Nah, itu biasanya akan punya challenge-challenge yang pertama, barangnya ini kalau belum distandarisasi dari lokasi maupun produk, itu tim gudang akan sulit gitu ya menemukan barangnya di gudang gitu. Jadi biasanya dari mulai bisnis yang mulai growing itu ya, awalnya mungkin memang pengelolaannya cukup sederhana sehingga penyimpanan-penyimpanan barang ini disusunnya berdasarkan kebiasaan operator saja gitu ya. Dan nggak ada referensi gitu ya, atau nggak ada kode-kode lokasi yang terstruktur dan yang konsisten. Nah, jadi proses pencariannya pasti bergantung pada individu gitu ya. Jadi pada kemampuan individu gitu ya. Dan dengan pengelolaan yang seperti ini risiko kehilangan barang itu pasti tinggi gitu ya. Karena biasanya barang hilang gitu ya, atau apa barang yang tidak sesuai dengan seharusnya itu ketahuannya mungkin dalam periode yang cukup lama gitu ya. Mungkin setahun sekali baru dicek gitu kan ya. Karena mungkin untuk ngitung barangnya perlu effort yang tinggi gitu ya. Apalagi kalau gudangnya belum terstruktur seperti itu. Jadi risiko kehilangan barangnya tinggi dan yang lebih bahaya adalah nggak sadar gitu ya. Jadi nggak sadar barangnya udah hilang, nanti ketahuannya pada saat sudah apa namanya problemnya udah besar seperti itu. Jadi mungkin sedikit 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 dipupuk gitu ya. Lalu nanti pada saat apa eh, pada saat audit atau pengecekan, nah itu baru ketahuan volumenya cukup besar seperti itu. Nah, problem ini punya ketergantungan tinggi ke personel gitu ya. Jadi ini sangat bergantung ke personel karena di sini lokasi barang itu hanya diketahui beberapa orang saja. Jadi hanya tim gudang aja yang tahu gitu. Jadi saya mau cari barang A gitu ya. Kalau orangnya cuti gitu ya. Jadi saya jadi kesulitan untuk mencari barang tersebut seperti itu. Dan biasanya untuk yang business growing juga itu mungkin pengetahuan gudang ini belum ada dokumentasinya. Jadi belum ada working instruction atau dokumen-dokumen instruksi yang dijalankan oleh tim warehouse atau tim gudang. Dan dengan yang seperti ini, itu training gitu ya. Kalau misalkan ada turnover di karyawan gitu ya, training karyawan baru jadi lebih sulit. Gitu, karena nggak punya eh, standarisasi yang jelas gitu ya. Jadi hanya bergantung ke kebiasaan dari tim warehouse seperti itu. Nah, lalu impact-nya, nah ini impact yang mau kita coba apa? Oke, ini impact yang mau kita coba jawab gitu ya, menggunakan Udo Inventory. Jadi akurasi stok itu menjadi rendah kalau pengelolaan gudang kita itu belum terstruktur. Jadi stok fisik berbeda, udah pasti gitu ya. Stok opnamnya juga membutuhkan waktu lama gitu ya, karena untuk stok opnam biasanya kalau gudangnya belum terstruktur, ngitungnya nggak bisa parsial gitu ya, jadi harus keseluruhan gitu ya. Jadi akan sangat pain sekali pada saat untuk melakukan stok opnam gitu ya.
Dan di sini potensi kerugian itu jadi tidak terkontrol. Yang tadi saya bilang mungkin jadi tidak sadar gitu ya. Karena barangnya sedikit demi sedikit itu tidak akurat gitu ya. Nanti pada saat pengecekan berkala, katakan misalkan tahunan, itu barulah ketahuan ada nilai kerugian yang cukup besar seperti itu. Nah, lalu bagaimana Udu bisa coba menyelesaikan problem ini gitu ya. Yang pertama, kita akan coba fokus di inventory. Oke. Nah, cuma pertama kita coba fokus di solusi inventory gitu ya. Jadi yang seperti kita ketahui bersama juga, Udo itu memang terintegrasi ya beberapa aplikasi gitu ya. Dari mulai inventory, purchase, sampai ke accounting, ke pembukuan keuangan gitu ya. Tapi kali ini kita fokus, oke, ya kita fokus ke Udo inventory yang pertama. Oke, yang pertama yang perlu kita lakukan gitu ya adalah standarisasi kode produk gitu, dan barcode produk gitu ya. Jadi goalsnya gitu ya, kita harus punya standar kode produk dan eh, barcode produk juga gitu ya. Kenapa ini menjadi goalsnya? Karena ke depan kita mau pengelolaan gudang kita ini by sistem semua. Jadi pembacaan produk gitu ya, itu semuanya menggunakan alat. Jadi tidak bergantung ke akurasi dari manusia gitu ya. Jadi akurasi inventory ini bisa lebih tinggi karena nggak ada duplikat, scanner lebih akurat dan ini mau bagaimanapun pasti kalau yang mengoperasikannya adalah manusia gitu ya. Mungkin membaca nama produk atau melihat produk gitu ya secara visual itu punya risiko kesalahan yang cukup tinggi gitu ya. Karena ada faktor kelelahan, faktor dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini kalau kita sudah bisa mengimplementasikan barcode, maka nanti eh, pembacaan produknya sudah menggunakan mesin. Seperti itu. Dan yang kedua, manfaatnya kalau kita sudah bisa menstandarisasi produk menggunakan barcode, maka proses warehouse menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi eh, karena punya alat bantu gitu ya. Jadi nanti operatornya lebih mudah dan lebih cepat untuk memproses pekerjaan di gudang seperti itu. Jadi di sini saya contohkan. Nah, di sini tampilan udunya itu saya sudah siapkan beberapa data gitu ya. Jadi di data produk di sini saya sudah siapkan ada beberapa produk. Ini ada 3 produk gitu ya. Nah, ini contohnya di Udu itu yang penting adalah kita bisa punya penamaan produk gitu ya. Kalau untuk penamaan produk pasti disesuaikan dengan kebutuhan bisnis masing-masing, gitu ya. Nah, di sini yang kita punya itu ada nomor referensi dan nomor barcode. Nah, ini kita punya dua secara default ya. Kita punya dua penomoran. Jadi referensi ini kalau misalkan nanti produk Bapak Ibu gitu ya, itu sudah sangat banyak. Itu akan alangkah baik gitu kalau produk itu tidak diidentifikasi lagi berdasarkan nama gitu ya. Karena untuk nama produk eh, interpretasinya dan kemungkinan duplikasinya itu tinggi seperti itu. Nah, nanti kita punya kode SKU gitu ya. Atau kode referensi produk yang bisa dijadikan acuan untuk kita berkomunikasi secara internal. Seperti itu. Dan ada juga kode barcode gitu ya. Jadi kode barcode ini biasanya kalau sudah memiliki supplier yang punya produk yang standar, biasanya dari supplier itu ada barcode-nya gitu ya. Tapi kalaupun tidak, Udu bisa menyediakan sistem untuk Bapak Ibu bisa print barcode dari Udu gitu. Jadi nanti begitu barangnya datang, di sini saya coba contohin, saya label gitu ya. Ini
hanya contoh dulu gitu ya. Oke. Nah, jadi di Udu eh, kalau barcode-nya itu dikelola internal karena dari supplier belum ada, jadi Bapak Ibu hanya butuh menyediakan untuk print label dan print stiker gitu ya. Print label stiker yang nantinya Bapak Ibu bisa print dan ditempelkan ke produk yang dikelola di gudang. Seperti itu. Jadi di Udu kalau dari suppliernya belum ada, nanti bisa di-generate di Udu seperti itu. Nah, di sini saya contohnya sudah memiliki ada 3 produk ya, ada 3 produk yang saya sudah eh, nomorkan semua gitu ya. Saya udah kasih barcode dan referensi yang sesuai seperti itu. Nah, ini pertama. Jadi pertama yang perlu gitu ya. Jadi sebelum kita bicara barcode atau apa, sebelum kita bicara gudang yang terstruktur, yang pertama harus kita selesaikan adalah produknya itu sendiri gitu ya. Jadi master data produk itu penting kalau kita mau implementasi ERP. Seperti itu. Karena jadi percuma nanti kalau misalkan kita implementasi Udu, tapi data produknya itu masih berantakan gitu ya, masih banyak duplikat dan lain-lain yang kita tidak selesaikan dulu gitu. Yang pertama kita selesaikan dulu, baru setelah itu kita akan implementasi ERP dengan lebih terstruktur seperti itu. Pertama produk, gitu ya. Yang kedua, yang perlu kita selesaikan yaitu manajemen lokasinya, gitu ya. Nah, manajemen lokasi ini, oke, nah manajemen berguna gitu ya, tim gudang gitu ya. Jadi kalau kita mau berbicara tentang suatu lokasi atau nama lokasi tertentu gitu ya, jadi kita udah nggak pakai kira-kira lagi gitu ya. Oh di pojok gitu ya. Oh nanti di tengah-tengah gitu ya. Nah itu kita nggak pakai referensi itu gitu. Nah di Udu kita bisa implementasi hierarki dari gudang. Ini contohnya gitu ya. Ini contohnya gudang itu bisa memiliki beberapa referensi area gitu ya. Contohnya misalkan di level area ada area A, area B, sama area docking atau area receive gitu ya. Di sini area receive. Nah, di masing-masing area ini kita harus daftarkan sebagai satu lokasi tertentu gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya rak gitu ya, sudah punya rak untuk eh, lokasinya, maka setiap rak gitu ya, level 1 bisa kan ada apa yang di bawah, habis itu ada level 2-nya tergantung dengan konfigurasi fisiknya ya di gudang gitu ya. Nah, di sini semua tempat penyimpanan biasanya kalau udah pakai rak itu nomor binnya atau lorong-lorongnya itu semua udah dinomorin juga gitu. Gimana kalau yang bulky? Yang bulky sama gitu. Yang bulky juga kita perlu klasifikasi atau kita perlu kafling-kafling gitu ya. Jadi jangan kita biarin walaupun gudang kita adalah gudang bulky, tapi jangan dibiarin em, satu area besar sendiri tanpa punya klasifikasi atau kafling-kafling yang jelas seperti itu. Nah, jadi di Udu gudang bulky pun kita bisa manage gitu ya. Misalkan ada floor area A1, floor area A2 dan area A3 gitu ya. Nah, ini akan disesuaikan dengan konfigurasi fisik ya yang teman-teman atau rekan-rekan punya seperti itu. Tapi yang penting adalah setiap lokasi harus punya referensi nama seperti itu ya atau referensi kode. Nah, pengelolaannya di Udu itu ya. Di sini saya sudah contoh. Nah, ini saya memiliki beberapa contoh gitu ya. Contoh lokasi-lokasi. Yang pertama, di sini saya hanya punya satu gudang saja gitu ya. Kalau nanti di tempat Bapak Ibu kelolaannya memiliki lebih dari satu gudang, itu juga bisa gitu ya. Tapi di sini karena
untuk simplifikasi, saya menggunakan konfigurasi satu gudang saja. Seperti itu. Nah, di dalam gudang, nah kita punya beberapa bulky area gitu ya. Ada packing zone, receiving area, dan staging out gitu ya. Nah, ini fungsinya nanti kita jelaskan lebih lanjut. Cuman di sini saya punya tiga bulky area gitu. Jadi bulky area yang belum ada raknya. Nah, gimana kalau sudah pakai rak? Nah, kalau sudah pakai rak, nah di sini saya sudah kodifikasi berdasarkan ada areanya, levelnya, sama ada binnya. Nah, kebetulan di sini saya hanya punya rak dengan satu level gitu ya. Jadi A1 satu dan bin ada tiga bin seperti itu. Nah, jadi saya sudah punya tiga bin. Dan konfigurasi ini kalau di Udo sifatnya nggak ada batasannya ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya gudang yang sangat besar gitu ya, dan punya ribuan lokasi gitu ya. Nah, di kita juga bisa atur seperti ini. Atau kalau gudangnya mungkin nggak terlalu besar, tapi binnya itu hanya rak-rak kecil gitu ya, kayak box storage saja. Nah, itu juga bisa menggunakan konfigurasi seperti ini, seperti itu. Nah, yang penting di setiap lokasi gitu ya. Jadi di Udo itu kita bisa menyediakan location barcode gitu ya. Jadi di setiap lokasi itu kita punya location barcode-nya juga. Gitu ya. Ini contohnya ada location barcode. Nah, pengimplementasiannya biasanya itu di setiap lokasinya itu ditempelin barcode-nya gitu ya. Di sini saya ini contoh saja ya, di internet juga banyak gitu ya. Jadi ada beberapa lokasi contoh-contoh. Ini kalau ditempelin ini contoh misalkan kita tempelin apa barcode di setiap binnya gitu ya. Jadi di setiap bin nanti ditempel barcode supaya operator nanti pada saat dia mau ngambil barang dia tahu dia scan yang mana. Seperti itu. Ini contoh lain gitu ya. Untuk yang konfigurasinya menggunakan rak seperti ini ya. Gimana kalau yang box? Nah, yang box-box, nah biasanya juga di setiap boxnya untuk penyimpanan itu ditempelin barcode-nya. Seperti itu. Jadi untuk operationnya nanti semua sudah pakai barcode. Tinggal scan gitu ya. Jadi nggak nyari satu-satu. Seperti itu. Nah, jadi di Udu yang bisa dilakukan itu untuk seluruh lokasi nanti itu bisa di-generate barcode. Nanti barcode ini tinggal di print di apa stiker label lalu ditempel di lokasi Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi itu dua hal gitu ya, dua hal yang penting untuk kita bisa coba menyusun gudang yang lebih terstruktur gitu ya. Sehingga nanti tim gudang itu bisa beroperasi lebih efisien dan lebih akurat juga gitu. Jadi mengurangi celah-celah yang mungkin terjadi di gudang seperti itu. Jadi itu konfigurasi dasar ada dua ya. Yang pertama ada produknya, yang kedua adalah lokasinya. Dua itu. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, selain dari konfigurasi itu, misalkan kita sudah punya dua-duanya gitu ya, kita udah punya standarisasi produk yang jelas dan lokasi yang sudah terstruktur juga. Nah, kita nggak bisa lepas dari cara kita mengoperasikan gudang gitu ya. Nah, di sini saya contohkan cara implementasi gudang untuk kontrol yang lebih baik seperti itu ya. Jadi flow-nya gitu ya, untuk bisa kita receive lebih cepat dan akurasinya lebih tinggi gitu ya, kita gunakan validasi dua tahap gitu ya. Jadi dari pembelian gitu ya, dari pembelian ke supplier, nah gitu ya. Jadi pada receiving operation ini kita bisa assign atau tugaskan gitu ya, kita tugaskan tim inventory atau tim warehouse untuk menerima barangnya dulu gitu ya. Nah,
Penerimaan barang supaya prosesnya lebih cepat gitu ya, maka dilakukan penerimaan, tapi tahap pertama itu yang di saya lingkarin ini. Jadi di store ke receiving area dulu. Yang penting barang turun dulu gitu ya. Yang penting barang diterima dulu. Yang perlu dipastikan jumlahnya dan barangnya benar dari supplier sesuai dengan PO gitu ya. Tapi untuk memindahkan ke lokasi-lokasi yang sesuai itu nanti tahap kedua gitu ya. Jadi yang pertama turun dulu, bongkar dulu barang dari misalkan dari loading dock gitu ya. Bongkar dulu dari truk, masuk ke receiving area, drop dulu di receiving area seperti itu. Nah, yang kedua, setelah barang sudah ada di receiving area, artinya ini barang sudah ada di area gudang kita gitu ya. Jadi proses serah terima dengan eh, supplier atau dengan ekspedisi itu sudah selesai gitu ya. Jadi kita nggak menunggu barang nyari-nyari dulu di apa dipindahin dulu ke rak gitu ya. Kita nggak nunggu, tapi kita pindahin dulu ke receiving area dulu seperti itu. Nah, yang kedua setelah itu baru kita storage gitu ya. Jadi storage operation ini gitu ya. Yang 4 sama 5 ini kita pindahkan barangnya dari receiving area ke storage location gitu. Nah, di sini biasanya atau baiknya memang dilakukan oleh eh, operator yang berbeda gitu ya. Supaya apa? Supaya validasinya bisa dua tahap gitu ya. Jadi ada yang memvalidasi di sini katakan terima 100, yang di sini harus nge-store 100 juga gitu ya. Jadi nggak bisa di sini terima 100 gitu ya. Tapi nanti yang di storage kok cuma 90. Nah, di situ kalau itu terjadi maka bisa kita identifikasi dan lakukan investigasi gitu ya. Jadi di sini receivingnya bisa lebih cepat dan akurasi penerimaan lebih tinggi. Nah, itu untuk penerimaan gitu ya. Nah, hal lain dari penerimaan terutama di proses storage gitu ya. Kadang-kadang problemnya adalah eh, tim gudang itu nyari-nyari gitu ya. Ini saya mau store kemana barang ini gitu ya. Nah, di Udu itu kita punya yang namanya fitur put away gitu ya. Jadi fitur put away ini gitu ya untuk menentukan di awal bahwa satu produk gitu ya itu harus ditempatkan di lokasi tertentu gitu ya. Jadi nanti tim gudang atau operator gudang itu tidak perlu menentukan gitu ya, nggak perlu decision di situ karena semuanya sudah dikonfigurasi by system seperti itu. Nah ini sehingga eh, tim gudang tahu nih, oh saya terima barang ini, saya udah tahu saya harus tempatkan di mana seperti itu. Jadi pengaturan tambahannya gitu ya. Nah, pengaturan tambahannya adalah di put away rules ini yang penting gitu ya. Nah, ini contohnya saya punya dua barang. Untuk yang center kepala saya taruh di bin nomor satu gitu ya. A1 satu gitu ya. Tapi untuk yang service switch saya harus taruh di A1 102 seperti itu. Jadi ini sudah konfigurasi by sistem. Karena memang biasanya di rak-rak penyimpanan itu sudah di setting tertentu ya produknya. Sehingga pencarian nanti lebih mudah sama itu. Nah, gimana nanti operation di udunya menggunakan barcode itu ya. Nah, di sini saya contohkan. Jadi contoh kasus saya coba beli barang gitu ya. Cuman kita akan skip saja proses harga dan lain-lain. Katakan saya sudah ada proses purchase order gitu ya. Nah, sekarang proses penerimaannya mau dimulai.
Nah, oke. Nah, saya selaku tim katakan PPIC gitu ya, atau admin warehouse gitu ya, admin warehouse. Nah, ini saya harus eh, bisa memposisikan sebagai playmaker nih, gitu ya. Playmaker dalam arti, oh, di sini saya bisa lihat ini ada barang yang saya harus terima berdasarkan jadwal penerimaan. Jadi saya ekspektasi hari ini saya akan terima gitu ya. Nah, pada saat saya menerima, oh, oke, saya ada schedule untuk penerimaan eh, dari PO nomor 3 gitu ya. Nah, dari PO itu ternyata ada kebutuhan atau sejumlah 10 senter kepala dan 10 service wedge. Nah, ini semua sudah otomatis. Jadi bukan tim gudang lagi yang input ya, gitu ya. Tapi tim gudang sudah pada saat PO terbit sudah otomatis akan bisa melihat jadwal penerimaan berdasarkan ekspektasi dari PO. Seperti itu. Nah, di sini tadi saya membuat contoh PO itu diterima hari ini, maka schedule-nya hari ini saya harus proses. Seperti itu. Nah, untuk PO sini, eh, saya ada satu ya, ada satu. Dan kalau kita lihat di sini, nah, saya bisa menugaskan gitu ya, menugaskan siapa nih yang harus memproses penerimaannya, gitu ya. Katakan di sini akun saya adalah akun administrator gitu ya, akun admin. Lalu saya bisa menugaskan tim atau inventory satu gitu ya, inventory satu untuk yang mengerjakan ini gitu ya. Meskipun di Udo saya masih punya akses untuk membuat penerimaan ini menjadi done gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini penerimaannya masih statusnya masih ready, artinya masih harus diproses. Tapi saya bisa nih mengoperasikan langsung dari aplikasi Udo yang ada di desktop saya, gitu ya. Tapi hari ini kita nggak lakukan itu karena idealnya ini kita harus assign ke tim warehouse atau tim inventory yang bekerja di lapangan, seperti itu. Nah, lalu setelah saya assign dari user warehouse-nya ini, nah, di sini kita masuk ke aplikasi barcode, gitu ya. Nah, sini saya sudah punya contoh. Jadi saya bisa membuat gitu ya aplikasi barcode ini untuk tim warehouse itu hanya bisa diakses barcode-nya saja gitu ya. Jadi sini saya bisa install gitu ya. Nah, sebelum itu kalau teman-teman belum familiar gitu ya dengan contoh alat barcode-nya. Jadi yang sekarang biasanya digunakan itu sudah yang built-in Android gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Udah bisa langsung diinstal di situ. Sehingga nanti tim warehouse itu nggak akses melalui tampilan desktop seperti ini. Gitu ya. Karena kalau menggunakan tampilan desktop seperti eh ini memang validasinya by visual seperti itu. Nah, kalau kita mau memanfaatkan, kita mau bikin SOP-nya semua harus diproses menggunakan barcode, maka nanti yang diinstal di aplikasi device ini itu cukup barcode scannernya seperti ini. Nah, jadi nanti tampilannya kira-kira gitu ya, seperti ini gitu ya. Cuman ini karena saya contohkan di laptop gitu ya. Jadi tampilannya gede. Nah, ini aplikasi ini sudah bisa jalan langsung di barcode scanner gitu ya. Jadi selama udah punya Android base gitu ya, colok ke laptop gitu ya, nggak perlu colok laptop karena tim gudang nanti kan kerjanya mobile gitu ya. Tim gudangnya mobile dan dia harus sudah punya device untuk scan dan memproses operation yang ada di Udu seperti itu. Jadi di aplikasi ini tim warehouse-nya nggak bisa kemana-mana, dia stay-nya di aplikasi ini aja seperti itu.
Jadi untuk memproses operasinya harus menggunakan alatnya. Nah, di sini karena tadi saya sudah assign gitu ya. Nah, saya udah assign ke inventory gitu ya, user inventory satu. Nah, di sini kalau saya buka secara UDO barcode-nya, nah di sini saya tahu nih, oh saya punya tugas satu untuk terima barang, gitu ya. Jadi ada satu tugas untuk menerima barang. Nah, kalau saya buka, oh ini yang nomor tiga, nih, WH in gitu ya, WH in untuk receipt yang nomor tiga, seperti itu. Oke, nah kalau saya buka di sini, nah ini tampilan barcode-nya. Ini karena di laptop jadi lebih gede ya. Tapi kalau di apa di aplikasi barcode-nya mungkin nanti nggak sebesar itu ya, mungkin setengahnya gitu ya, mungkin seperti ini gitu ya. Kan saya contohkan dulu. Nah, di sini saya bisa bikin user itu harus scan, jadi nggak bisa edit nilainya dulu gitu ya. Ini kalau saya klik-klik di sini, karena nanti via Android jadi tetap bisa klik ya, ada apa? Ada touchscreen gitu ya. Nah, tapi saya nggak bisa edit menggunakan kursor seperti ini. Saya bisa bikin operator harus scan barang yang benar gitu ya. Nah, di sini saya bisa scan pertama, saya scan dulu barang pertama gitu ya, center. Nah, setelah saya scan, setelah saya scan di sini eh masuk ke satu barang nih ya yang sedang diproses. Nah, kalau sudah masuk ke satu barang ini gitu ya. Nah, di sini operator nggak perlu untuk scan semuanya gitu ya. Misalkan ada 1.000 gitu ya, mungkin dia bisa hitung secara fisik gitu ya. Lalu bisa edit kuantitinya seperti itu. Nah, jadi gunanya yang penting kita memastikan bahwa benar nih yang dihitung adalah produk yang benar, jangan sampai salah produk. Contohnya saya mau selesaikan, oke, 10 saya terima gitu ya. Jadi operator bisa edit kuantitinya gitu ya. Nah, lalu gimana kalau misalkan saya scan barang yang salah, contohnya gitu ya. Nah, ini contohnya misalkan saya punya scanner gitu ya. Ini punya scanner. Nah, kalau saya scan barang yang salah, saya sudah kena auto validasi gitu ya. Nih contohnya, produk C ini seharusnya nggak ada nih gitu. Tapi kenapa kamu scannya produk C? Seperti itu. Jadi kita sudah bisa validasi menggunakan alat. Jadi tim gudangnya lebih secure dalam melakukan operation. Seperti itu. Nah, kita saya selesaikan dulu. Ini sekarang saya scan. Ini contohnya ya. Contohnya saya scan. Nah, barang kedua saya scan, ya langsung masuk. Oh, barang kedua nih, service switch ya. Klaim, saya harus proses. Ini contohnya saya hitung manual, oke. Saya terima seluruhnya. Nah, tim barcode selanjutnya harus scan lokasi apa storingnya atau penyimpanannya ada di mana gitu ya. Jadi store ke receiving gitu ya, ke WH input gitu ya, ke receiving area. Maka misalkan saya sudah berada di lokasinya gitu ya, dan di lokasinya sudah ada barcode-nya juga. Nah, saya tinggal scan destination location-nya. Gitu. Nah, dia langsung ada tanda checklist di sini. Oke, sekarang ini bisa di-validate. Nah, ini proses receiving saya sudah selesai. Nah, jadi nanti di operator, oh udah nggak ada lagi nih tugas. Yaudah deh, saya bisa istirahat dulu gitu ya. Tapi biasanya sih kenyataannya nggak gitu ya. Biasanya kenyataannya receivingnya itu banyak sekali ya. Sehari pun nggak kelar biasanya. Oke, itu pertama untuk kita receiving. Jadi tadi scan dulu produknya gitu ya, produk yang benar, lalu scan locationnya, storingnya. Oke, itu yang pertama. Yang selanjutnya, karena saya sudah storing ke receiving area, maka di admin warehouse gitu ya. Ini saya refresh dulu. Oke. Nah, di admin warehouse, receipt-nya sudah selesai.
Nah, ini pindah ke proses selanjutnya yaitu proses storage. Seperti itu. Jadi ini barangnya kalau kita lihat sudah masuk ke receiving area, tapi belum ke lokasi bin yang sesuai. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini yang store ya, store 03 di sini. Nah, dia akan punya referensi ke PO-nya juga gitu. Jadi tetap kita punya referensi ke sumbernya. Jadi sumbernya apa? Ini barang-barang ini sumbernya dari dokumen PO nomor 3 seperti itu. Nah, karena ini operation adalah storing dan saya set destination-nya masukin ke stok gitu ya. Nah, Udo secara otomatis kalau kita lihat datanya, nah dia kan secara otomatis sudah membagi gitu ya. Karena tadi sebelumnya seperti yang kita lihat juga kita udah membagi put away-nya itu ke lokasi masing-masing bin. Contohnya center kepala ke 01, service wedge ke 02. Nah, ini sudah otomatis gitu ya. Nah, jadi dampaknya sebagai orang inventory, coba saya assign lagi ke inventory satu. Oke. Oke. Nah, kita kembali lagi ke aplikasi barcode-nya. Nah, sekarang saya sebagai orang inventory yang tugasnya adalah nge-storing barang gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat, oh saya punya satu tugas nih ya, satu tugas untuk nge-storage. Nah, kalau kita buka, nah, nah di sini saya sebagai operator gudang, saya tahu untuk center kepala ini saya harus taruh di A1101 gitu ya. Sementara yang service switch ini saya harus taruh di A10102. Jadi saya udah tahu di sistem saya tanpa saya harus konfirmasi atau tanya dulu ke admin gudang. Seperti itu. Jadi di aplikasi barcode operator, oh saya udah tahu, ini tugas saya memindahkan dua barang ini ke masing-masing lokasi ini. Seperti itu. Jadi yang saya lakukan, oh pertama, oke, saya proses dulu ya. Saya proses yang terkepala. Jadi saya scan, link, gitu ya. Saya scan, misalkan saya scan semua gitu ya. Saya scan satu-satu. Kalau satu, oke. Nah, setelah saya scan barangnya, lalu saya letakkan barangnya ke lokasi 01, lalu saya scan lokasi 01. Gitu ya. Oke. Nah, berarti saya sudah selesai untuk yang senter kepala. Lalu saya jalan lagi, gitu ya. Saya jalan lagi untuk memproses yang nomor 2 nih, yang service wedge clamp. Saya jalan lagi, oke, saya ambil barangnya 10. Oke, lalu saya langsung edit saja bisa. Oke, 10 saya pindahin. Nah, karena di depan saya udah ada barcode location 02, saya tinggal scan barcode location 02. Nah, nah di sini berarti saya menyatakan, oke, saya sudah store tugas saya ke masing-masing lokasi. Seperti itu. Nah, di sini kita memastikan bahwa jangan sampai eh, produk yang eh, tidak sesuai gitu ya, itu masuk ke lokasi yang juga tidak sesuai. Jadi jangan sampai nih bawa barangnya bener tapi naruhnya ke lokasi yang salah gitu. Karena semuanya kita sudah bikin operator itu scan gitu ya. Scan produknya, scan juga lokasi penyimpanannya. Seperti itu. Jadi itu kira-kira standar prosesnya ya. Standar proses kalau kita sudah bisa mengimplementasikan barcode menggunakan Udo. Ini sudah built-in semua di Udo. Seperti itu. Oke. Itu terkait proses penerimaan. Jadi saya secara admin inventory,
gitu ya. Kalau kita lihat di overview, oke. Nah, ini penerimaan sudah selesai gitu ya. Dan kalau saya mau lihat nih locationnya gitu ya. Nah, di sini saya bisa lihat nih ada barang tertentu di lokasi tertentu gitu ya. Jadi sudah kelihatan jumlah barangnya gitu ya. Jumlah barangnya di masing-masing lokasi. Ini kenapa ada packing zone, ini data testing kita sebelumnya. Jadi tim gudang tahu lokasi mana ada berapa seharusnya gitu ya. Jadi nggak cuman oh kita harusnya punya barang A 30 gitu ya. Katakan kita harus punya wedge clamp 30, tapi nggak tahu ada di mana gitu ya. Karena sebelumnya mungkin pengelolaannya bulky dan belum punya structure di warehouse-nya. Nah, jadi dengan begini, untuk menguji akurasi gudang, gitu ya, teman-teman nggak perlu untuk ngitung keseluruhan, gitu ya. Nggak perlu untuk hitung seluruh inventory yang ada di gudang, gitu ya, karena mungkin itu akan takes time juga. Nah, yang bisa dilakukan adalah kita bisa cek beberapa lokasi saja, gitu ya. Nah, di sini contohnya, misalkan saya mau nyuruh gitu ya. Nah, coba dong cek gitu ya. Cek di lokasi nomor 2 ada berapa gitu ya. Nah, saya bisa request count hanya di lokasi tertentu ini saja. Gitu. Contohnya misalkan saya tugasin ini, saya minta tim saya inventory satu untuk hitung khusus di lokasi 02 ini saja gitu ya. Jadi nggak perlu keseluruhan, kita bisa parsial. Nah, biasanya untuk tim gudang kita nggak kasih lihat berapa seharusnya gitu ya. Berapa seharusnya ada. Kamu harus hitung secara fisik seperti itu. Nah, ini confirm, misalkan confirm. Oke, saya tugasin schedule hari ini gitu ya untuk user ini untuk ngitung countednya berapa. Seperti itu. Nah, misalkan saya sudah lakukan sebagai admin ya, sebagai PPIC atau admin warehouse, saya tugasin, oh kita mau ngecek nih akurasi di sini aja gitu ya. Nah, jadi nanti tim gudangnya menggunakan aplikasi barcode juga. Nah, saya punya tugas untuk count gitu, hitung atau biasanya stock taking atau stock of name gitu ya bahasanya teman-teman. Atau cycle count gitu ya. Nah, di sini saya sudah punya tugas yang saya bisa akses melalui aplikasi barcode ini gitu. Jadi saya nggak punya akses untuk ke backend application, saya nggak tahu harusnya ada berapa gitu ya. Saya cuma punya tugas ngitung aja. Nah, yang ngitung kalau kita buka. Nah, di sini ya nggak tahu pokoknya hitung aja gitu ya. Nah, di sini ngitungnya juga bisa yang pertama scan dulu lokasinya gitu ya. Di sini saya scan dulu lokasi yang 02 seperti itu. Ini saya scan. Eh, sorry. Ke sini dulu. Oke. Nah, lalu saya hitung produknya gitu ya. Katakan si service wage claim ini, saya bisa scan, benar nggak produk yang dihitung. Nah, untuk hitung produk, eh, bisa menggunakan visual gitu ya. Kalau misalkan produknya hanya by quantity saja atau by jumlah saja, maka saya bisa hitung di sini. Cuman orang gudang nggak perlu tahu seharusnya by system berapa gitu kan ya. Karena kan itu yang mau kita eh, hitung seperti itu ya. Nah, misalkan sudah, oke, saya punya ternyata pas hitung saya cuman ada 29 ya. Saya confirm. Nah, di sini review dulu. Jadi di inventory, nah secara admin gudang gitu ya atau PPIC, nah, saya tahu hasil hitungan nih gitu. Jadi hasil hitungan
si user inventory satu ya tanggal 20 gitu ya. Ini punya selisih satu gitu ya. Punya selisih satu dari yang seharusnya sistem harusnya ada 30. Tapi dihitung menggunakan barcode tadi cuma 29. Nah, disitulah nanti tugasnya untuk investigasi gitu ya. Kalau untuk penanganan gitu ya, eh, apakah nanti mau di write off gitu ya, atau di adjust, atau dicari dulu sampai ketemu gitu kan? Nah, itu operation yang berbeda lagi gitu ya. Yang dilakukan di sini di tim gudang adalah menghitung saja. Jadi kita tahu reportnya, oh dihitung gitu ya, dihitung, oh dihitung ternyata kurang satu. Nah, jadi dengan begini untuk menguji akurasi gudang itu bisa berkala dan effortnya nggak harus selalu besar seperti itu. Jadi bisa jadi inspeksinya hanya beberapa bin saja atau satu rak saja atau satu level saja. Nah, itu tergantung dari kebijakan inventory teman-teman gitu. Tapi yang di sini yang sudah bisa kita lakukan adalah karena kita sudah punya struktur yang jelas di inventory, nah kita bisa melakukan perhitungan secara parsial dan cara dihitungnya itu juga melakukan dengan aplikasi barcode. Jadi dengan barcode scanner seperti itu. Jadi kita pastikan oh yang dihitung benar karena dia tadi nge-scan barang yang benar gitu ya. Artinya dia barangnya ada lah di fisiknya di depan mata itu ada karena dia bisa nge-scan seperti itu. Nah, itu teknis untuk penghitungan barangnya. Jadi setelah barangnya diterima untuk menguji akurasi gitu ya. Nah, ini sudah bisa dilakukan di Udu seperti itu. Oke. Nah, itu terkait dengan penerimaan gitu ya. Nah, kita lanjut sampai ke delivery. Nah, delivery ini juga penting karena eh, untuk melakukan pengiriman barang gitu ya. Biasanya di gudang itu perlu dilakukan operation eh, picking, packing dan delivery gitu ya. Jadi bisa di pick ambil dulu karena biasanya tugasnya ini spesifik berbeda-beda gitu ya setiap operator. Picker gitu ya. Itu biasanya tugasnya untuk ambil dulu dari lokasi raknya gitu ya untuk di store ke packer gitu ya. Jadi nanti ada packer atau pack operation ini untuk bisa mengemas gitu ya. Pick itu yang penting ambil dulu deh gitu ya. Kalau barangnya kecil-kecil biasanya picker itu pakai keranjang gitu ya. Pakai keranjang atau pakai box gitu ya. Atau troli dorong yang kecil. Nah kalau barangnya besar-besar biasanya picker itu juga sudah ada bantuan dari forklift. Nah ini tergantung dari eh, keadaan fisiknya teman-teman. Seperti itu. Lalu packer di sini untuk mengemas dan pindahin ke staging out. Gitu ya. Nah, untuk delivery, nah ini kalau sudah barangnya udah masuk ke armada atau ke logistik gitu ya, baik itu internal fleet atau dengan 3PL gitu ya, ini bisa dilakukan. Nah, semua ini itu juga bisa dilakukan menggunakan aplikasi barcode gitu ya, yang sudah built-in di Udunya. Nah, ini kayak saya contohkan. Sorry. Jadi diawali dari sales ya. Jadi kita kalau kita bicara tentang pengiriman gitu ya, biasanya kita awali dari sales order dulu. Nah, ini contohnya saya bikin duplicate aja. Oke, di sini saya contoh, saya mau jual ya dari sales, saya mau jual satu center lah gitu ya. Nah, begitu saya confirm salesnya, gitu ya,
di PPIC atau controller gitu ya, admin. Nah, di sini kelihatan nih ada satu picking. Jadi harus kita ambil dulu ya, nah, barangnya. Nah, seperti yang penerimaan sebelumnya, nah kurang lebih proses picking itu juga sama gitu ya. Nah, di sini source-nya adalah WH stock, tapi detailnya ngambilnya dari bin yang mana. Nah, UDU ini sudah otomatis gitu ya. Nah, ini ngambilnya dari yang 0101 ya gitu ya. Jadi udah otomatis sehingga contohnya saya assign gitu ya. Misalkan saya assign. Nah, operator inventory gitu ya. Nah, dia lihat oh saya ada tugas nih ngepicking satu gitu ya kalau saya buka. Oke. Nah, saya tahu nih saya assign saya ngambil ke A11 gitu ya. Jadi kita tahu udah tahu langsung saya jalan lah. Saya jalan langsung ke A11 ngambil satu sender kayak gitu. Nah, untuk ngambilnya itu saya harus scan dulu kode lokasinya gitu. Supaya apa? Supaya saya ngambil di lokasi yang benar gitu ya. Karena nanti bisa jadi kalau barangnya itu banyak gitu ya, bisa jadi satu produk itu bisa di-store ke dua lokasi yang berbeda gitu ya. Nah, untuk memastikan saya ngambil dari lokasi yang benar, maka saya scan dulu lokasi source-nya. Saya ngambil dari mana? Oke, saya udah di bin ini. Oke, saya udah ngambil dari A11 gitu ya. Nah, saya scan lagi produknya, center kepala. Ting. Oke. Nah, udah dua-duanya, ya udah ada tanda checklist. Nah, tinggal saya selesaikan. Oke, saya sudah nge-storing ya. Saya ngambil dari A11. Nah, saya udah taruh di packing zone gitu ya. Oke. Oke, saya udah taruh di packing zone. Berarti tugas picking saya udah selesai. Nanti selanjutnya berarti saya udah akan punya tugas packing gitu ya. Nah, di sini packing karena sebelumnya saya udah buat beberapa gitu ya. Nah, di sini packing yang tadi kita proses ini yang 02 gitu ya. Nah, di packing contohnya misalkan saya di sini saya assign lagi. Yang satu juga, oh ini belum. Oke. Nah, di operation pack biasanya ada operasi pengemasan yang bisa jadi ada nempel resi gitu ya, atau nempel resip di produknya. Seperti itu. Nah, ini contohnya, oh saya punya ngepack. Nah, contohnya misalkan saya mau proses yang 01 dulu gitu ya. Nah, saya ambil dari packing zone gitu ya. Nah, karena biasanya kalau di packing zone itu udah tertentu ya, jadi kita bisa konfigurasi, oh kalau di packing zone nggak usah scan lokasi deh gitu ya. Karena hanya ada satu lokasi gitu ya. Kalau packing zone langsung scan produknya aja gitu ya. Nah, kalau nanti packing itu butuh print gitu ya, butuh eh, ngeprint stiker resi atau stiker gitu ya di produk. Nah, di sini dari aplikasi barcode juga ada pilihan untuk printing gitu ya. Kalau kita butuh print delivery slip-nya, karena biasanya ditempel kan di apa di boxnya. Nah, kita bisa print delivery slip-nya. Nanti delivery slip-nya ini contoh default UDU-nya gitu ya. Contohnya saja. Ada sales order-nya, terus ada tujuannya gitu ya. Sama ada tanggal shipping dan operator yang melakukan shipping. Nah, di sini ada order dan delivernya. Jadi kita sudah bisa print langsung melalui aplikasi barcode ini gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti packer ini tinggal scan saja gitu ya. Enter. Lalu ditaruh ke staging out. Kalau misalkan ekspedisinya ini belum jemput, ya kita nggak langsung taruh ke ekspedisi, karena mungkin kita taruh dulu ke docking dulu. Nah, di sini kita validate. Nah, yang terakhir kita bisa teruskan gitu ya ke delivery order. Ini pun juga sama.
Jadi kalau delivery order saat barang ini sudah masuk gitu ya ke mobil atau ke truk, maka yang mindahin dari staging out ke mobil itu perlu nge-scan lagi gitu ya. Dia nge-scan lagi, lalu dia validate. Nah, ini baru delivery-nya selesai seperti itu. Jadi rangkaian operationnya kalau untuk yang delivery management, nah kira-kira kalau kita mau eh, lebih terstruktur dan operatornya ini punya level validasi yang bertingkat gitu ya. Jadi karena di setiap operation ini kan operator ngecek ya secara jumlah, secara barang gitu ya. Jadi kalau ada kesalahan pada picking gitu ya, contohnya misalnya ada kesalahan pada picking, maka di operation packing ya, pengemasan ini juga akan tahu gitu. Jadi sudah bisa teridentifikasi di awal. Oh kurang nih. Gitu. Jadi si packer tahu karena saya harus ngepack 5, ternyata kok kamu cuma naruh 4 di sini gitu ya. Jadi tahu kekurangannya sebelum barang itu terkirim. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman terkait dengan konfigurasi dari UDU kalau kita mau operation di warehouse kita ini sudah validasi by barcode scanner gitu ya. Jadi kita kurangi porsi validasi human gitu ya. Nah, kita pakai alat bantu barcode scanner untuk memastikan pengambilan barangnya sesuai dan barangnya diambil dan diletakkan di lokasi yang sesuai juga. Jadi ujungnya akurasi dari inventory kita bisa selalu pantau gitu ya. Kita bisa selalu pantau dan dengan effort yang tidak terlalu besar seperti itu. Mungkin eh, materinya demikian gitu ya, yang basic dulu gitu ya, yang basic yang bisa kita lakukan di Udu secara default gitu ya. Mungkin kalau ada tanya jawab kita bisa diskusi gitu ya. Nanti teknis tanya jawabnya saya serahkan ke MC dulu. Itu Bapak Ibu bisa langsung tuliskan di kolom chat, nanti coba saya akan jawab satu persatu gitu ya. Yang pertama dari Mas Joli Hanes gitu ya, dari PT API. Yang pertama, apakah ada kemungkinan double input nomor barcode dari UDU atau tidak? Ya. Jadi di UDU itu kode barcode itu unik gitu ya. Jadi sudah ada validasi kode barcode. Jadi tidak memungkinkan di UDU itu satu produk atau dua produk itu memiliki barcode yang sama. Seperti itu. Jadi sistem UDU punya validasi duplikasi dari barcode. Jadi sudah dijagain by system gitu ya. Jadi jawabannya seperti itu. Yang kedua, kalau nggak pakai rak atau display gitu ya, apakah barcode-nya hanya perlu ditempelkan di produknya saja atau ada cara lain supaya tidak terjadi fraud atau manipulasi data di bagian admin gudang? Seperti itu ya. Jadi memang kalau di Udu sendiri itu barcode-nya biasanya memang ditempelkan di produk gitu ya. Jadi kalau dari supplier itu sudah ada barcode-nya, itu bisa dipakai. Gitu. Jadi kita nggak perlu bikin barcode internal. Tapi kalau dari suppliernya itu tidak ada barcode, maka nanti pada saat penerimaan gitu ya, perlu ada tugas untuk print gitu ya, print label yang nanti harus ditempelkan ke setiap produk seperti itu. Oke, selanjutnya dari Mas Hidup Anto. Untuk menentukan barcode lokasi itu di mana ya settingnya? Apa setelah scan barang selesai, kemudian scan lokasi otomatis mendeteksi bahwa itu barcode lokasi? Ya, benar. Jadi setupnya itu ada di, saya tunjukkan ya. Ini kalau teman-teman
bisa juga main-main gitu ya ke demo Udu. Setupnya itu ada di operation type gitu ya. Jadi contohnya misalkan di storage. Nah, di sini ada setup operation storage itu ada section barcode. Nah, di sini ada setup untuk scan source-nya, scan produk, sama scan destinasinya. Gitu ya. Kita punya pilihan apakah source-nya itu harus di-scan atau enggak, gitu ya. Lalu kalau produk ini eh, sebaiknya dicentang gitu ya, supaya operator itu harus scan dulu barangnya sebelum bisa edit kuantitinya. Kalau produknya ini nggak dicentang, maka nanti operator itu bisa edit kuantitinya bahkan tanpa dia scan langsung gitu ya. Nah, untuk destinationnya ini kita bisa setup beberapa konfigurasi ya. Ada yang no, artinya nggak perlu di-scan untuk destinationnya. Atau setiap scan produk, scan lokasi gitu ya. Atau setiap selesai satu grup produk gitu ya. Misalkan tadi 10 produk gitu ya, 10 quantity, maka scan lokasinya. Jadi kita bisa atur eh, cara kerja dari barcode-nya di setupnya di operation type. Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, lanjut. Sorry. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada dari Nanda S. Jika barang diterima 100 piece, tapi setelah QC ditemukan 5 piece rusak, gitu ya. Bagaimana flow ideal di Udu? Apakah split transfer diperlukan? Ya, jadi ini sebenarnya agak advance gitu ya, karena sudah melibatkan proses QC gitu ya. Tapi memang idealnya, katakan kita sudah terima di receiving 100 gitu ya. Ini vendor udah pergi. Artinya kita udah masuk tahap QC gitu ya. Nah, di masuk tahap QC nanti bisa secara otomatis di input ya nggak otomatis sih. Artinya di input gitu ya oleh tim QC-nya berapa yang rusak. Nah, nanti kita bisa set up yang rusak itu store location-nya berbeda dengan yang good gitu ya. Jadi nanti ada tidak perlu split transfer, tapi cukup split store location-nya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi katakan kita terima 100, oh yang 85 store ke bin gitu ya. Lalu yang 15 lagi store-nya ke, katakan kita punya satu tempat penyimpanan namanya bed location. Seperti itu. Yaitu biasa yang diimplementasikan di Udo. Cuman untuk detailnya itu nanti mungkin pada materi yang lebih advance. Seperti itu. Karena sudah melibatkan flow QC ya. Ada flow QC karena di Udo nanti ada aplikasi QC-nya juga sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya dari Pak Hendy SSD gitu ya. Nah, untuk menghitung physical inventory, tadi disentang locationnya cuma satu produk gitu ya. Bagaimana jika dalam satu location ada beberapa produk gitu ya? Dicentang semua atau tujuannya hanya menghitung produk yang spesifik gitu ya. Tujuannya adalah untuk menghitung produk yang penghitung produk di lokasi yang sama. Oke, ini memang karena saya contohnya mungkin tadi hanya satu lokasi satu produk gitu ya. Nah, jika eh, di satu lokasi ada macam-macam produk gitu ya. Biasanya di gudang yang bulky ya. Di gudang bulky itu satu lokasi mungkin bisa terdiri dari beberapa produk. Nah, itu kita bisa centang beberapa gitu. Ini mungkin saya contohkan gitu ya. Saya pindahkan satu dulu. Contohnya ini saya relocate dulu ya. Relocate ke nomor 2. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sama-sama di lokasi 02, tapi ada dua produk. Nah, di sini kita bisa request count gitu ya untuk dua produk ini. Gitu. Jadi semua produknya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, saya pengen di satu lokasi gitu ya, semua produk.
Nah, ini gampang, tinggal di group by aja, by location gitu ya. Nah, contohnya misalkan saya mau ke lokasi yang 02 ini. Nah, saya centang semuanya, baru di eh, count gitu ya. Ini karena sih belum ada yang belum selesai, jadi nggak ada muncul tombol countnya. Tapi nanti teknisnya kan seperti itu. Jadi bisa memungkinkan. Di dalam satu lokasi bisa terdiri dari beberapa produk. Nah, semuanya di count, itu bisa. Atau kalau satu lokasi gitu ya, yang saya mau hitung cuma satu produk aja, ini juga bisa. Saya cuma tinggal centang ya yang produk yang saya mau hitung aja. Seperti itu. Seperti itu. Nextnya mungkin bisa dicontohkan inventory flow untuk barang dengan SN atau batch. Ya, ini mungkin di materi kita nanti yang lebih advance gitu ya, karena perlu waktu yang lumayan untuk diskusi soal ada yang namanya serial number, ada batch production number, ada juga batch transfer seperti itu. Oke, selanjutnya dari Pak Riki Haryanto. Pak Tovan boleh di-show untuk konfigurasi di produk agar muncul rute pick pack out. Oke. Untuk rute pick atau rute delivery ya, ini konfigurasinya ada di warehouse nih Pak, gitu ya. Ada di warehouse. Ini konfigurasi standarnya UDU gitu ya. Gitu ya. Ini bisa di sini. Jadi di warehouse, contohnya di warehouse utama, ini ada shipment. Ini incoming untuk penerimaan barang, outgoing itu untuk pengiriman. Nah ini kalau kita centang yang 3 step, ini otomatis UDU akan ngerouting 3 step seperti itu. Tapi nggak untuk kemungkinan kalau rutenya itu rute yang nggak standar ya. Kalau standarnya di sini, kalau yang nggak standarnya nanti ada pengaturan rute gitu ya. Nah, tapi ini udah kelas yang lebih advance seperti itu. Tapi untuk standarnya adanya di warehouse. Bagian outgoing untuk pengiriman. Oke. Nextnya lagi, oke dari Pak Didit Septian. Oke. Untuk nyambungin atau gabungin alat barcode scanner ke aplikasi Udu gimana? Oke, yang bagus. Kalau barcode scannernya itu yang modelnya dicolok ke laptop, itu tinggal colok aja, gitu ya. Asal nanti driver dari barcode-nya udah terbaca di laptop ya. Jadi gampangnya kalau misalkan kita buka eh, apapun gitu ya, misalkan kita mau input satu gitu ya. Nah ini biasanya kalau kita arahin kursor ke sini, kalau kita baca barcode gitu ya. Nah barcode itu kan gunanya dia sebenarnya sebagai device untuk input gitu ya. Maka nanti akan kebaca otomatis seperti itu. Jadi yang dipastikan adalah eh, driver dari barcode scannernya itu sudah nyambung ke laptop atau ke device PC gitu ya. Itu yang pertama caranya. Ke udunya itu nanti udah otomatis gitu ya. Nah, kalau yang modelnya Android gitu ya. Nanti itu di udu itu bisa diinstal aplikasi Androidnya dan nanti bisa diinstal spesifik aplikasi scannernya gitu ya. Nanti ada teknis untuk instalasinya dari udu seperti itu. Jadi contohnya misalkan kita udah buka udunya, nah dia ada tombol installnya nih buat ngeinstall ke aplikasi bawaan udunya. Seperti itu. Nextnya dari Pak Ahmad. Siang mau tanya, apakah ada fitur quality order ketika barang masuk dari supplier? Oke, jawabannya ada gitu ya. Di Udo sudah built-in sebenarnya aplikasi yang namanya quality. Cuman dalam sesi ini kita belum install ya. Jadi ada yang namanya quality kalau bisa di. Nah, nah di sini gunanya untuk melakukan QC, baik itu prosesnya untuk inbound atau penerimaan atau untuk pengiriman ke customer. Jadi ini quality itu bisa digunakan untuk QC ya. QC penerimaan maupun QC pengiriman. Jadi QC in atau QC out itu bisa. Oke, selanjutnya dari Pak Imam Masyuri, bagaimana jika barang produknya tidak memungkinkan untuk ditempel barcode? Dan bagaimana jika modelnya adalah serial number? Yang pertama,
Memang kalau barangnya tidak memungkinkan untuk ditempel barcode, kita akan kembali ke perhitungan visual, Pak. Gitu. Jadi memang perhitungannya visual. Opsinya memang kalau di Udo bisa pakai barcode atau yang lebih advance itu pakai RFID. Cuman kalau RFID memang secara investasi akan lebih cost gitu ya. Karena dia perlu device lagi yang perlu perlu tagging chip gitu ya yang ditempelkan ke produknya. Tapi kalau nggak memungkinkan, memang kita akan kembali lagi untuk operationnya menggunakan perhitungan visual seperti itu. Dan bagaimana jika modelnya adalah serial number? Jadi sedikit hint gitu ya. Kalau serial number, nanti serial numbernya yang di-scan gitu ya. Karena kita sudah tracking lebih detail. Jadi kalau yang tadi kita peragakan gitu, itu untuk tracking yang hanya kita mau hitung jumlahnya saja. Gimana kalau setiap barang itu nanti punya serial number? Nah, maka nanti serial numbernya itu juga bisa di-scan. Sehingga kita tahu yang kita terima itu serial numbernya berapa, dan yang kita keluarin nanti yang kita kirim itu serial number berapa, itu semuanya ke track seperti itu. Tapi kita nggak peragakan sekarang karena itu nanti ada di sesi yang lebih advance gitu ya. Oke, Mas, bagaimana cara Udo untuk handling stock opnam cycle count yang sistemnya adalah moving cut atau live inventory variance? Nah, ini mungkin kita nggak bisa peragain sekarang gitu ya, karena untuk live inventory variance ini nanti perlu pembahasan lebih detail seperti itu ya. Terus dari Rena, dari Arkat, yang tadi contohkan merupakan perusahaan retail gitu ya. Apabila untuk perusahaan yang memproduksi tertentu, apakah eh, modul inventory UDU masih relevan? Ya, sangat relevan ya, karena kita sebenarnya sudah pernah implementasi juga untuk perusahaan-perusahaan manufaktur gitu ya, melakukan produksi. Nah, tadi karena eh, yang kita peragakan adalah untuk perpindahan barang gitu ya. Sama nanti juga hal dengan proses manufaktur gitu ya. Pada proses manufaktur itu juga bisa menggunakan aplikasi barcode untuk eh, men-track perpindahan atau men-track jumlah produksinya seperti itu. Tapi kalau untuk manufaktur sebenarnya ada fitur yang lebih khusus namanya shop floor gitu ya untuk controlling produksi. Jadi itu fitur yang lebih dikhususkan untuk manufaktur ketimbang dengan barcode seperti itu. Oke, mungkin yang bisa kami jawab sampai di situ dulu ya rekan-rekan, karena keterbatasan waktu juga. Jadi kalau rekan-rekan pastinya gitu ya, pastinya masih punya banyak pertanyaan gitu ya seputar dengan Udu, nanti bisa coba gali informasi di training functional Udu gitu ya. Karena di training functional Udu nanti sesinya bisa lebih interaktif gitu ya, karena nanti ada trainernya, ada coachnya juga untuk bisa langsung hands on juga ke Udunya rekan-rekan. Cuman untuk sesi kali ini, mungkin untuk sesi pertanyaan saya cukup dulu ya. Terima kasih teman-teman, antusiasmenya mantap sekali. Saya kembalikan ke MC.